Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya yang hadir di Kang Mus Channel, yang nonton. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan bisa berjumpa lagi di siang ini. Kali ini mungkin nanti saya akan ada perbincangan dengan apa ya? Dengan teman-teman yang ada di Sangkuraga ya. Nanti kita ngobrol kisi-kisi sedikit. Kita tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin ada yang dialami sama persis seperti saudara-saudara, dan mungkin ada yang mirip-mirip sedikit dengan saudara-saudara di sana, dan mungkin ada juga yang berbeda jauh dengan saudara-saudara di sana ya. Nah, intinya nanti kita tanya-tanya, barangkali ada sesuatu hal yang menarik yang bisa kita ambil pelajarannya dari pengalaman-pengalaman. Nah, pengalaman apa? Ini berbeda-beda karakter ya. Berbeda-beda karakter, berbeda-beda cerita awalnya gitu. Jadi cerita-cerita awalnya tuh nggak sama gitu. Dengan diawali mempelajari hal-hal supranatural, spiritual, itu banyak manusia memang yang mempelajari, tetapi awal mulanya atau sejarah awalnya itu tidak sama ya, gitu, berbeda-beda gitu. Jadi selalu ada penyebab awal gitu. Contoh seperti saya, penyebab awal kenapa saya terjun di dunia supranatural gitu. Awalnya kenapa? Nah, itu kan ada sejarahnya, ada ceritanya, ada titik baliknya atau ada permulaannya ya. Nah, sekarang saya mau coba tanya ke adik-adik saya ya. Apa awal mulanya yang membuat tertarik gitu ya? Terus kenapa kok bisa kepikiran ke hal-hal seperti ini gitu? Kan umumnya orang itu tidak tertarik dengan hal seperti ini ya. Umumnya orang itu lebih memikirkan bekerja gitu ya. Nah, ini kok menariknya kok malah mencari hal-hal yang nggak jelas gitu ya. Kenapa hal yang nggak jelas? Yang nggak jelas kan nggak bisa dilihat gitu. Nah, kenapa dibilang hal nggak jelas? Nah, kenapa saya bilang hal nggak jelas? Karena dulu saya waktu bujangan ya. Waktu bujangan saya kerja gitu. Kerja nyari duit. Udah dapet duit, duitnya nggak ada gitu. Dipakai gitu. Orang-orang mah punya kebeli motor, kebeli HP. Saya mah HP nggak ada, apalagi motor gitu. Jadi pemuda yang paling bokeh saya nih di desa ini kayaknya. Di desa ini pemuda yang paling bokeh saya. Kenapa? Ada yang bilang, wah, nah ini waktu muda ya, saya cerita sedikit. Waktu muda saya sampai nggak punya pacar loh, nggak laku di sini. Nah, tanya nih sama orang sininya tuh, nggak laku saya di desa ini. Kenapa? Karena tadi boleh dibilang saya itu orang yang paling nggak jelas gitu. Kenapa orang paling nggak jelas? Saya kerja terus kerja ya, tapi duitnya nggak tahu kemana gitu. Nah, bahkan sempat saya punya motor, motornya malah dijual lagi. Nah, tapi bukan motor dari orang tua ya. Orang tuanya aja nggak ada yang ngasih. Motor hasil kerja saya ya. Gitu, tapi saya jual gitu. Kemana duitnya? Nggak ada, hilang. Ludes gitu. Nah, itu disebut nggak jelas gitu. Kenapa saya bilang nggak jelas? Karena banyak yang bilang ini mah nggak jelas gitu. Pemuda nggak jelas. Nah, saya pemuda nggak jelas. Kenapa? Karena duitnya tuh nggak ada. Kerja punya 1 juta 2 juta pakai belajar gitu. Kerja lagi berapa bulan punya 1 juta 2 juta pakai belajar, sampai motor dijual itu buat namatin pelajaran gitu, buat namatin pelajaran. Kalau di dunia supranatural gini ada istilahnya selamatan ya, selamatan di acara pelulusan. Nah, itu pakai duit gede. Nah, makanya saya sampai jual motor gitu. Tapi saya nggak pernah cerita ke orang-orang gitu. Yang tahu ya hanya nenek saya mungkin ya. Karena buat apa juga cerita, nggak bakal dikasih sama orang cerita juga kan, lebih baik ya udah. Nah, akhirnya timbullah cap atau dicap lah saya pemuda yang nggak jelas mau kemana gitu, karena kerja ya kerja, duit yang nggak ada gitu. Nah, makanya saya bilang iya ya, nah ini nggak jelas, ini emang nggak jelas gitu, duit nggak ada, terus saya bawa apa, hasilnya apa, nggak ada yang dilihat kan hasilnya gitu. Kalau orang kan hasilnya nih punya motor gitu, nih punya mobil gitu, hasil kerja. Nah, ini si Muhammad punya apa gitu, nggak punya apa-apa, kerja tahun-tahun. Nah, kalau dipikir iya ya, kalau dipikir kadang iya, gue itu ngejar yang gak jelas gitu ya. Malah
apa hasilnya, emang kan nggak pegang apa-apa, cuman bawa badan sama baju doang kan gitu, nggak mawa awak jeung baju wae gitu. Bawa ilmunya mana kan nggak kelihatan. Emang kelihatan ilmunya jinnya di sini kelayangan itu kan nggak. Nah, jadi boleh dibilang pemuda yang nggak jelas ya itu saya dulu. Nah, ternyata sekarang banyak juga nih pemuda nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Ya tadi gitu. Nanti coba saya tanya, kalian dapat apa, bawa apa? Nggak dapat apa-apa dan nggak bawa apa-apa gitu. Karena apa? Ya nggak dilihat, nggak bisa ngelihat. Nah di sini terkadang kita ada rasa ragu ya, ada rasa ragu karena kita bawa apa, mana hasilnya nggak bisa dilihat sama kita. Nah di sini terkadang memang terbersit di hati, iya ya gitu. Gue selama ini ngapain ya gitu. Itu kalau saya dulu waktu bujang, motor dijual, duit habis kerja bertahun-tahun, nggak tahu berapa puluh juta, nggak tahu berapa ratus juta kalau dijumlahin ya, ke sana kemari. Di suatu saat mungkin itu titik jenuh ya, titik jenuh saya waktu muda. Saya sempat berpikir, gua ngapain buang-buang duit gitu. Sedangkan gua punya apa gitu. Sertifikat mana nggak punya apa-apa. Sertifikat aja nggak pegang gitu. Kalau sekolah kan jelas ada ijazah, ada sertifikat. Nah ini gua pegang apa, hasilnya mana gitu. Kadang-kadang mikir ke sana gitu. Terkadang kalau lagi boring, lagi apa, iya ya, gua megang apa sih? Ngejar apa gitu? Mana gitu. Terkadang ke sana juga mikir. Kalau lagi suntuk, lagi boring, lagi pusing, terkadang iya. Nah, maka dari itu boro-boro kepikiran kawin dulu ya. Boro-boro kepikiran kawin. Itu orang duit nggak sepeser apa, duit nggak sepeser pun, nggak seperak-perak acan. Siapa yang mau kawin gitu. Sedangkan kata guru saya, udah kamu nanti kawin dulu, habis kawin nanti saya buka semua gitu. Nah saya mikir kayaknya ilmu saya nggak bakal kebuka deh. Kenapa? Kata guru saya kawin dulu baru nanti dibuka semua. Nah sedangkan kalau kawin itu harus punya duit, terus harus jelas. Lah bingung saya kan, jadinya mikir, wah kayaknya gua nggak bakal bisa nih ilmu-ilmu gaiban begitu, udahlah. Kenapa, kan kata guru kamu suruh kawin dulu. Ya lu mikir aja, mana ada cewek yang mau ngawinin pengangguran, orang nggak jelas. Orang nggak jelas, nggak punya apa-apa, nggak punya pegangan, nggak punya apa. Ya minimal pegang ijazah kayak apa ya, nggak ada, boro-boro. Padahal habis motor habis apa tuh, tapi nggak pegang apa-apa. Nah akhirnya alhamdulillah tiba-tiba ya udah waktunya mungkin ya, tiba-tiba ada jodohnya. Nah baru betul kebuka gitu. Nah begitu, itu sekilas. Nah kita nanti coba mau tanya-tanya apa sih penyebabnya adik-adik kita ini kok bisa terpikir hal seperti itu gitu. Dan saya sih kayaknya udah memprasangkakan bahwa ada hal-hal alasannya tuh yang mirip dengan saya mungkin ya. Salah satunya mungkin nanti kita coba. Sekarang kita panggil dulu Mang Jana dari daerah Banten. Ayo Mang Jana silahkan masuk. Mana Mang Jananya? Oh ini udah ada. Waalaikumsalam. Silahkan. Calik Mang Jana di sini. Jam berapa dari sana Mang Jana? Pagi. Yang dia habis subuh. Maaf saya di atas Mang Jana, atas dikit. Nah ini Mang Jana, alhamdulillah dari daerah Banten. Di sini sudah beberapa tahun. Totalnya berapa tahun berarti Mang Jana? 2 tahun kan lebih. 2 tahun. Nah Mang Jana, saya mau coba nanya-nanya ya tentang apa ya, tentang kenapa kok Mang Jana terpikirkan mempelajari hal-hal seperti ini. Kenapa Mang Jana? Kan masih banyak dunia yang lain kayak belajar apa kayak gitu. Kok larinya ke hal-hal yang apa tadi saya bilang, hal yang gak jelas gitu. Kalau kata orang gak jelas nih, pemuda gak jelas. Kenapa Mang Jana? Coba. Masalah pengen belajar ilmu gaib karena Ya. ada kejadian sama keluarga. Kejadian. Iya. Kejadian apa tuh? Kayak apa? Kalau bahasa Sunda ada santet nah. Tuh ada keluarga pernah ada serangan. Terus tapi alhamdulillah nggak terlalu fatal, bisa langsung diobati. Terus waktu itu berpikir seandainya kalau bisa
inilah belajar ilmu gaib, jadi bisa nolong, pertama-tama nolong keluarga, dan mudah-mudahan juga bisa nolong orang lain gitu yang sama Amin, amin. itu. Oh, berarti awalnya ada salah satu keluarga yang memang punya keluhan ya, gitu, punya keluhan. Nah, kenapa nggak Mang Jana pikirkan? Kan biasanya orang mikir obatin bawa ke sana, udah segitu aja cukup biasanya berpikirnya. Ya, kalau dibawa sama orang kan perlu duit juga, terus kalau ada lagi serangan maksudnya nggak akan, kalau nggak bisa mah harus dibawa lagi, bawa lagi duit lagi, kalau bisa sendiri mah kan enak gitu. Nah, ini jawabannya cerdas nih. Sering saya utarakan di sini ya. Kalau bisa sendiri minimal kita tuh apa ya? Sedia kotak palang merah gitu minimal. Penanganan pertama gitu minimal ya. Usia Mang Jana sekarang berapa? 26 kurang lebih. Nah, usia Mang Jana 26 berarti harus sudah berpikir ya, harus sudah berpikir mencari pendamping. Itu dulu terpikirkan hal-hal seperti itu enggak? Atau kemarin-kemarin gitu sebelum kesini? Lebih memikirkan mencari pendamping atau lebih memikirkan mencari ini dulu, hal seperti ini dulu? Lebih memikirkan ini, belajar ini dulu soalnya itu. Nah setelah habis, mudah-mudahan Allah ngizinin sudah bisa, baru terus nak mikirin pendamping. Terus sebelum kesini udah punya calon belum? Masih ngambang sih. Masih ngambang kata. Ada tapi belum bicara maksudnya itu. Oh, kalau sekarang gimana? Udah belum? Udah bicara belum sekarang? Udah dibicarakan belum? Ya. Udah dibicarakan. Oh, udah. Ya. Berarti sekarang udah hakul yakin ya? Insya Allah. Dan Bulan berapa? mungkin beres ini aja, beres Tahun. beres lebaran ini. Oh, habis lebaran. Nah, nih nanti alumni kondangan ya. Sok bilang kondangan gitu. Nah, kalau ada waktu alumni mudah-mudahan bisa datang ke acara perkawinan. Amin. Nanti penceramahnya dari sini juga pokoknya. Hadir ya nanti yang di Jakarta Jabodetabek nanti. Di mana alamatnya? Alamatnya Kota Rangkas Bitung, alamat Muncang, Desa Mekarwangi. Nah, nanti di Rangkas Bitung di Desa Mekarwangi ya, di Desa Mekarwangi. Nanti pada hadir untuk Jabodetabek ya. Nah, dan selama Mang Jana berpikir bahwa saya ingin berguna minimal untuk keluarga ya. Apakah pernah mengalami atau melihat sesuatu yang aneh Kalau melihat sebelum belajar? Kalau ya itu waktu itu di rumah pas ada yang ngobatin gitu, yang meriksa, katanya di rumah ada ya pendaman, tapi ya memang bukti ada semacam paku yang sudah berkarat sama silet juga yang berkarat, itu jelas itu pas digali di depan rumah ada itu. Diangkat? Ya diangkat. Hanya semenjak itu berpikir kalau bisa sendiri waktu buat keluarga bisa enak. Kalau dibawa sama orang lain kan, apalagi sekarang harus ada duit lagi gitu. Nah, betul. Betul. Sekarang mah karena sudah belajar ya, meskipun baru 2 tahun sebetulnya harus setahun lagi, tapi ini keburu-buru. Nanti bisa dilanjut setelah menikah juga kan nggak masalah belajar ya, boleh gitu. Berarti sekarang di sini 2 tahun ya. Selama 2 tahun di sini itu enak nggak enaknya apa? Maksudnya enak nggak enaknya tuh pasti kan ada rasa terkadang ingin menyerah, terkadang maju nggak atau mundur, maju apa mundur, maju apa mundur. Itu pasti ada hal seperti itu. Nah, coba ceritain nggak apa-apa, sok. Ya enaknya nggak enak ada juga sih. Pernah berpikir untuk mundur nggak dari sini? Kemarin maksudnya kemarin. Berpikir mundur pasti ada. Nah, tapi pasti. setelah dipikir lagi, kalau mundur setengah-setengah gitu, kalau sepotong-sepotong gitu nggak enak, jadi makanya dilanjut. Ya, kalau dilanjut mudah-mudahan ada kedepannya, iya ada jodohnya gitu. Ada memiliki rezekinya, Iya. untuk menguasai keilmuan. Iya, gitu. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena itu udah pasti, itu sudah pasti. Karena saya juga ngalamin.
ini lanjut apa mundur ya, ini lanjut apa mundur. Saya juga ngalami, nggak mungkin saya tiba-tiba usia segini, nggak mungkin. Nah, disitulah prosesnya Mang Jana ya. Di saat kita maju atau mundur, ya itu penentuan namanya. Penentuan kita di depan akan seperti apa, ya itu. Gitu. Jadi di depannya mau seperti apa, ya itu. Nah, yang membuat Mang Jana kuat dilanjutin apa tuh? Saat itu berpikirnya. Ya, kuat dilanjutin memang harus lanjut, karena kan hal gaib itu kalau setengah-setengah kurang, kalau bahasa Sunda kurang pas, makanya harus dilanjut, harus diberesin gitu lah. Kalau sudah beres kan ke depan juga enak gitu. Ya, barangkali ada penguat, barangkali ada masukan atau apa yang membuat tiba-tiba oh saya lanjut gitu. Ada nggak hal yang memperkuat gitu? Yang memperkuat ada dari orang tua juga, terus ada dari mamang gitu. Karena mamang kata orang tua harus dilanjut, jangan sepotong-sepotong, makanya harus kembali lagi gitu. Dan minta petunjuknya sama guru yang telah mengajarkan bagaimana ke depannya. Bagaimana juga kita harus minta pendapat sama guru begitu. Nah, kemarin memang Mang Jana sudah sempat pulang ya. Sudah sempat pulang karena satu memang usia sudah dewasa. Sudah saatnya berumah tangga juga, makanya sudah diperbolehkan pulang. Nah, kemarin setelah sampai di rumah, gimana? Ada pernah mengerjakan sesuatu nggak? Setelah pulang dari sini, ilmunya sempat diamalkan nggak di sana? Alhamdulillah sempat diamalkan dari, mungkin alhamdulillah dari Ridho Guru juga, alhamdulillah bisa diamalkan karena ada beberapa orang yang minta tolong lah, ya sebisanya aja gitu dibantu. Sempat ngeruqyah juga gitu. Nah, itu gimana pas ngeruqyah? Nembak nggak maksudnya? Ya, memang kebanyakan yang kena seperti itu. Nembak. Banyak serangan-serangan. Nembak gimana? Kaget? Enggak lah, kan di sini udah biasa. Iya, udah biasa. Ya nggak kaget. Dulu mah kaget. 2 tahun. Kalau pertama di sini pas nembak ngegurubuk ya ikut ngegurubuk. Iya. Karena alhamdulillah udah biasa, alhamdulillah. Udah tenang gitu. Karena udah PKL. Iya, udah PKL di sini. Gitu. Kalau dulu pertama pas di sini nembak ya sama-sama ngegurubuk. Nah, berarti enggak kan di sana mah? Iya, alhamdulillah. Ya jangan lah, masa pas pulang dari sini di sana auzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung ngejerit, Mang Jananya. Masa sama-sama ngejerit. Sekarang udah tenang alhamdulillah. Ya kan di sini udah teruji ya, sudah tenang juga. Ini ada yang ketawa nih, alumni awal. Siapa yang dulu begitu tuh? Pas megang ngejerit ikut-jerit. Ada nggak Mang Jana dulu? Dulu ya pas Coba sebutin siapa yang reaksi kagetnya paling menonjol. Coba siapa inget? Gak apa-apa biar dia nonton ketawa ntar. Siapa? Ada nggak? Yang lagi ngeruqyah bareng terus atau sejujurnya mah yang kagetan mah ini. Siapa? Atau Jana sendiri. Oh, Mang Jana. Iya. Oh, Mang Jana kaget. Iya. Oh, berarti Mang Jana yang gurubuk dong. Iya, semang tuh pertama-tama pas ngeruqyah ada itu nembak reaksi. Jadi kaget kan, biasa nggak lihat itu biasa, jadi lihat jadi kaget. Yang lain nggak ada yang kaget? Ya mungkin kaget juga tapi nggak terlalu mencolok. Oh, nggak mencolok. Kalau Mang Jana merasa mencolok banget. Iya. Oh, masih merasa. Tapi nggak, sekarang nggak kan? Alhamdulillah sekarang mungkin sudah biasa. Gitu. Waktu sama mediator udah belum? Udah, ya, kalau udah sama mediator udah pasti tahan. Mang Ison gimana, ngegurubuk nggak Mang Ison? Kan kelihatan, kalau ngegurubuk kan kelihatan. Ya Mang Icon juga ketakutan pertama-tama mah, ya. Siapa lagi? Nih. Bentar nanti ya. Terus siapa lagi yang udah pulang? Yang pernah ngelihat, kaget dia, kan ketara kalau kaget. Ya mulai Mang Icon, Mang Ujang, Mang Ipan juga no. Oh, Mang Ipan. Ya, Mang Ipan juga kaget. Ayo dulu Mang Ipan, gimana kabarnya? Maaf Mang Ipan ya disebutin di sini. Moga-moga Mang Ipan mudah-mudahan baik kabarnya Mang Ipan ya. Amin. Nah, gitu. Tapi sekarang udah terbiasa ya. Kalau Mang Ipan mungkin sekarang udah ngantri di sana tuh ngeruqyahnya. Nah,
Jadi memang seperti itu ya, itu berkaitan dengan kebiasaan. Karena sudah terbiasa jadi nggak terlalu kaget gitu. Dan pasti ada rasa borangan. Borangan itu penakut. Nah dulu ada rasa perbedaan nggak dulu dan sekarang? Mungkin dulu agak penakut, apa sekarang masih penakut? Ada perbedaan memang. Dulu semenjak belum belajar ini takutnya berlebihan, tapi setelah belajar ini alhamdulillah makin berkurang, nggak seperti dulu belum belajar. Nah jadi sekarang kan berarti Mang Jana sudah kembali pulang ya kemarin ya, sudah mengamalkan. Nah terus sudah diamalkan dan nembak ya hasilnya berarti. Nah kalau nembak udah nggak kaget, nggak takut ya. Iya. Nah, jadi udah siap berarti. Nah, Tinggal sekarang menghakul yakinkan. Menghakul yakinkan itu apa ya? Ya ada bahasa kalau sekolah itu kelulusan. Cuman kalau kelulusan itu kan ada proses lagi. Nah sekarang sedang berproses ulang sebelum bulan puasa tiba. Nah harapan Mang Jana ke depannya, coba harapannya. ya harapannya mudah-mudahan berkahnya doa guru juga berhasil belajar di sini, terus pertama-tama bisa ngelindungi keluarga, terus mudah-mudahan bisa, kalau ada orang yang minta tolong bisa ngebantu gitu. Amin. Sebetulnya bermanfaat ke orang Amin. banyak. Ya kalau sudah keluar dari sini ya harus diamalkan, harus bantu orang ya. Begitu sudah pulang memutuskan ya harus bantu. Nah tapi Mang Jana kesini nggak sendiri ternyata ya. Mang Jana kesini ditemani dengan Sama adik. sama adik. Nah tapi kisah adiknya berbeda, nggak sama gitu. Jadi kakak beradik ini nggak sama tujuannya, ada sedikit perbedaan tujuan. Nah kita panggilkan Bapak Husen. Ayo silahkan masuk Bapak Husen. Nah ini ada Pak Husen. Silahkan duduk Pak Husen. Nah ini adik kakak kembar tapi beda. Beda tapi kembar. Beda tapi kembar, kembar tapi beda. Kenapa? Karena memang beda nggak sama. Kalau kembar sama mirip. Nah Pak Husen, usia berapa tahun sekarang? Sekarang alhamdulillah jalan usia 23. 23. Iya. Berarti bedanya 3 tahun ya? Beda 3 tahun lebih. Beda 3 tahun lebih. Nah nanti yang di pelaminan dulu ya. Iya. Jangan ngeduluin. Ngantri pokoknya. Ngantri tertib ya. Iya. Siap tertib? Insya Allah. Siap. Ntar pulang dari sini dulu. Jangan tertib. Nah ini calonnya nonton ntar. Nah Bapak Husen ini jangan Bapak AA ya. AA Husen ini ada sedikit perbedaan tujuan ya. Kalau ini ke arah gaib sang kakak ya. Kalau A Husen ke arah apa tuh? Ke arah lebih ke arah berpikir mungkin ya. Gitu. Kalau ini sering ngobrol, nah, ini arahnya ke berpikir. Gitu. Jadi yang awal mula kesini A Husen sebetulnya. Nah, A Husen yang ceritain. Kenapa memilihnya kesini A Husen? Coba. Kenapa kok memilihnya kesini? Ya awal mulanya sebelum kesini memang udah belajar agama di pesantren ya. Ya. Cuman dari belajar agama itu kesininya ada keluhan, ada keluhan batin lah ibaratnya. Ya. Terus dengarlah ibaratnya ada pengobatan di daerah sini dan sama keluarga kesini juga berobat, sempat berobat. Nah dari kesini saya juga berpikir andainya saya sembuh dan bisa menyembuhkan orang lain gitu kan, lebih penyakit saya sembuh dan saya bisa menolong. Dari situ saya ingin belajar juga ibaratnya ikut belajar spiritual. Kenapa kesini? Emang ngelihatnya kesini tadinya? Memang mungkin ya? ibaratnya banyak lihat pengobatan udah kemana-mana, terus seraknya pengen sambil tinggal di sini gitu, pengen belajar di sini. Oh gitu penyebabnya. Nah boleh diceritain nggak apa namanya tuh? Kalau boleh ya, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Mau diceritakan nggak keluhannya? Gitu, mau berbagi nggak sama yang lain? Kalau mau berbagi ceritakan aja. Ya kalau tentang yang saya rasain mah ibaratnya di hati itu sering ragu dan gelisah gitu. Gitu aja sih.
sering ragu dan gelisah. Ya. Dan keraguan itu, kegelisahannya itu berlebihan. Iya. Keraguannya berlebihan, kegelisahannya berlebihan. Nah, tetapi memang belum tertangani ya, belum tertangani 100% gitu. Kenapa? Karena ada hal yang lain gitu. Ada hal yang lain yang dicari. Nah, yang dicarinya ini nih yang luar biasa gitu. Jadi apa yang membuat penasaran sebetulnya, coba ceritain. Kan ada yang membuat ragu, gelisah, itu kan pernah diobrolin dulu. Ya dari awal mulanya sih ikut belajar. Ya belajar, mungkin saya kan masih waktu itu masih labil lah, masih kecil ya. Ya. Masih umur 14 tahunan lah, mungkin habis SD soalnya ke pesantren. Terus belajar ilmu tauhidnya bukannya kita diseringin sama yang lebih senior atau ke guru, malah banyak dipikirkan sendiri gitu. Nah, Jadi terlalu memikirkan hukum-hukum agama tapi tidak dengan yang ahlinya gitu, dipikirkan oleh sendiri saja. Jadi mungkin dari situ masuklah, nggak tahu jin atau iblis, jadi ke hati bikin ragu-ragu gitu dan gelisah. Jadi banyak pertanyaan di hati. iya, banyak pertanyaan. Nah, emang nggak sempat nyari jawaban-jawaban ke guru-guru yang sebelum kesini? Ya, sesudah ada kegelisahan dan ragu-ragu itu sempat nanya-nanya, cuman mungkin udah terlanjur punya pemikiran kemana-mana ya. Ya. Jadi di sharing sesudah merasakan gini, jadi jadi tidak ngaruh, ibaratnya sudah terlanjur banyak gelisah gitu. Jadi banyak cari pengobatan gitu. Kalau sharing udah sempat sharing, Ya. Terus menemukan jawabannya nggak? belum yang pas lah ibaratnya. Nah, jadi sebetulnya bukan pengobatan ya, tapi belajar sebetulnya. Gitu, belajar bukan ke arah pengobatan, tetapi mempelajari gitu ya. Gitu, makanya di sini nggak diobatin gitu, karena sebetulnya nggak ada yang harus diobatin, tapi harus mempelajari sesuatu yang dicari itu gitu. Nah, apa sih yang membuat penasaran dicari-cari itu? Apa, coba sebutkan? Ibaratnya tentang ketuhanan, soalnya yang saya rasakan itu sebenarnya keraguan dan kegelisahan doang. Nah ya, jadi ini pernah ngobrol sama saya ya, pernah ngobrol, pernah membahas tentang ilmu tauhid ya, dan akhirnya membuat penasaran mencari Tuhan gitu. Nah, mencari bahasan tentang tuh ketuhanan gitu, tentang Allah ya. Nah, tapi saya belum sempat jawab dulu ya. Nah, sok diobrolin, betul nggak? Iya betul. Nah, kalau saya masih ingat, dia udah lupa. Sok obrolin, sok. Udah lupa alusannya. Kalau saya masih ingat obrolannya. Ini yang punya pertanyaan malah lupa. Sok, ayo. Pertanyaan apa dulu? Yang saya pertanyakan, ya dulu saya mempertanyakan tentang adanya tentang Allah, keberadaan Allah lah, Nah, dan keimanan. Dari situ kan, dari semenjak saya kena penyakit ragu gitu sama gelisah, jadi mencari jawaban yang tidak seharusnya kita cari ibaratnya. Karena keimanan itu bukan kita keimanan itu kan seharusnya diyakinin, bukan dicari-cari ibaratnya. nah ya. Tapi saya karena mungkin saya salah berpikirnya, ibaratnya malah memikirkan terus mencari-cari, pada akhirnya nggak ada jawaban, yang tidak akan ada jawaban yang memuaskan gitu sebelum keyakinan itu kita timbulkan sendiri. Sebetulnya boleh aja bertanya seperti itu kan haknya Ahusen ya. Itu haknya Ahusen bertanya, dan haknya orang beragama bertanya. Cuman pertanyaannya ini kritis. Nah, makanya bertanya kemana-mana belum ada jawaban yang memuaskan. Nah, paling jawabannya, ini perkiraan saya, paling membahas tentang ilmu Allah wujud kidam bako, terus ke sana dibahas, lalu diterangkan gitu ya. Iya. Nah, Mencari kalau tentang itu ada sifat-sifat Allah gitu. sifat Allah, adanya langit berarti adanya Allah, adanya bumi berarti adanya Allah. Kalau itu sering dibahas ya. Iya. Nah, jadi membuat nggak puas, begitu ya. Iya.
kurang karena lebihnya. merasa belum terjawab ya. Iya. Nah, ya saya udah paham karena memang seperti itu ilmunya. Dan kalau nyari kemana pun jawabannya ya seperti tadi. Tadi sudah jawab bahwasannya apa? Bahwasannya Tidak. keimanan itu Iya. jangan dicari. Jangan dicari-cari sebelum, tidak akan kita temukan sebelum diri kita yang meyakinkan sendiri gitu. Nah, cara meyakinkannya gimana? Kok udah ada jawabannya? Ya, tentang kayak tidak ada, kayak apakah benar Allah itu ada, kayak sejenis itu kan. Nah, Kan sudah jelas dari sifat wujud adanya, setiap ada ciptaan pasti ada yang menciptakan gitu. ya sob, berhasil. Seperti kita kayak adanya bangku kayak ini, terus tidak mungkin ini adanya sendiri kan, ibaratnya ada yang bikin, nggak mungkin dia datang sendiri begitu saja. Nah, berarti Allah itu ada, dan Allah kayak gimana? Nggak kayak gimana-gimana, soalnya Allah itu kan bukan makhluk dan bukan benda. Allah itu zat yang tidak bisa kita gambarkan gitu. Nah, jawabannya pasti begitu semua. Iya. Nah, ini bisa berkata pasti ngedenger. Mm. Terus sekarang dikatakan. Ya, Iya. dan 90% jawabannya itu semua ya. Iya. Nah, tapi jawaban saya berbeda. Cuman nggak bisa jawab sekarang. Tapi berbeda. Gitu. Nah, ini pertanyaan seperti ini sama saya juga pertanyakan dulu. Saya juga pertanyakan. Jadi bukan kamu yang pertama berpikir seperti itu, bukan. Karena umurnya duluan saya, berarti saya duluan yang berpikir seperti ini, gitu ya. Dan jawabannya 99% atau 90% saya mencari kemana-mana, mencari. Jawabannya sama, ngebahasnya itu. Kenapa? Karena tadi ya, di dunia ini punya keahlian manusia itu ya. Di dunia ini manusia itu punya keahlian yang tidak sama. Contoh di dunia nyata ya, ada yang ahli masak ya, ada yang ahli memasang bata seperti ini, ada yang ahli menanam seperti ini, dijual di taman, ada yang ahli bikin seperti ini. Nah, kalau kita bertanya memang belum pas atau belum cukup keahliannya itu dikuasai betul-betul, memang sulit menjawab. Gitu, sulit gitu. Akan kesulitan. Contoh kita menanam ini kan mudah ya, hampir semua orang bisa menanam ini. Tapi mungkin kalau dengan yang ahli, betul-betul ahli, nanti hasilnya ada perbedaan. Entah itu di warna, entah itu di ukuran ini, bisa lebih besar, ini tumbuhan lebih montok, lebih tinggi, lebih hijau, kan bisa. Karena yang sangat paham ya memasangnya. Nah, seperti itu jawabannya. Paham nggak maksudnya? Nah, dan jawabannya saya sudah tahu apa yang dicari. Gitu, karena nggak mungkin saya sampai saat ini kalau nggak tahu jawabannya. Saya juga dulu berpikir sama gitu. Nah, biar lebih jelas nanti ditonton lagi, diulang lagi ya. Dan ini dia yang mencari jawaban, dia juga yang menjawab. Ya kan, tadi dia yang nyari jawaban, tapi dia udah jawab semua, itu dia ilmunya. Sifat-sifat Allah udah dijawab semua. Nah, memang ada jawabannya, udah ada kan? Nah, cuman belum Pas sepenuhnya ibaratnya. Belum membuat hakul yakin. Iya, baru yakin, belum hakul yakin. Nah, gitu, belum membuat hakul yakin. Itu wajar. Nah, jawabannya pasti kita cukup mengimani aja. Kan gitu. Nah, itu jawabannya ya ke sana. Tapi kalau orang yang kritis itu nggak bisa. Gitu, pola pikir manusia nggak sama. Kalau yang kritis pasti mencari terus. Nah, contoh seperti saya dulu kritis. Karena nggak bisa ada yang jawab, ya udah nunggu aja. Gitu. Nah, akhirnya ada jawabannya. Gitu. Saya berikan bocoran sedikit ya, tapi belum dijawab sekarang. Ya. Kayak ya lah, ke rumah tangga lah. Giliran. Doain aja biar saya panjang umur, nanti kita jumpa lagi bisa menemukan jawaban yang ditunggu gitu. Kenapa harus nunggu usia? Saya mendapatkan penjelasan ini pun sudah agak cukup usianya ya. Sudah punya anak 1 berarti. Gitu. Jadi nggak langsung dapat, nggak. Gitu ya. Jadi ada waktu
gitu dengan pemahaman seperti ini. Nah, saya tunggu dikit. Saya jawab bocoran dikit ya. Meyakini adanya Allah, yakin? Yakin. Makanya pakaiannya aja begini kan. Makanya belajar agama Islam karena ya Yakin. Tapi hampir banyak orang yang bertanya dan bertanya-tanya. Itu wajar gitu. Namanya manusia ya wajar, nggak bisa di jangan-jangan ya nggak bisa. Karena pasti ada aja ke sana. Nah, sedikit jawabannya karena memang banyak jawaban yang sudah diterima ya. Itu jawaban-jawaban dari kitab itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya sudah ada. Tapi yang dicari ini saya paham betul. Yang dicari ini paham betul. Minimal menyaksikan, bukan menyaksikan wujudnya, awas salah paham gitu, pelintir kan. Minimal menyaksikan langsung, merasakan langsung sesuatu hasilnya. Gitu. Baru dia akan hakul yakin. Minimal melihat langsung hasil, minimal merasakan langsung hasil, itu sudah bisa membuat dia hakul yakin 100%. Gitu. Karena saya mengalami seperti ini. Gitu. Kenapa saya bisa tetap sampai saat usia seperti ini bisa tetap kokoh? Karena tadi melihat langsung hasilnya dan merasakan langsung hasilnya. Nah, di situ berarti pasti hakul yakin. Gitu. Yang penting jangan mempertanyakan wujud. Gitu. Kalau mempertanyakan wujud nggak bisa. Gitu. Karena bukan mainan, bukan permainan. Yang penting jangan nanyakan wujud. Gitu. Minimal di sana, maksimalnya ya nggak tahu ya, maksimalnya segimana. Karena memang kalau jawaban-jawaban sudah dapat banyak berbagai macam jawaban kan? Iya. Tapi jawaban yang seperti saya barusan itu belum dapat. Belum dapat, meskipun itu baru sedikit bocoran, belum dibuka semua ya. Iya. Tapi minimal tadi merasakan langsung hasilnya, melihat langsung hasilnya. Melihat langsung, terkadang nggak percaya juga kalau tidak merasakan langsung. Nah, kalau melihat langsung, ini mungkin sudah mulai melihat, gitu. Tapi merasakan masih belum. Nah, makanya masih bertanya tanya. Karena merasakan itu yang paling sulit dan ada lagi lebih jauh lagi nanti. Begitu. Nah, itu bocorannya. Jadi yang dicari itu jawabannya sudah ada. Yang dicari itu jawabannya sudah ada dan sudah disediakan. Gitu. Tetapi sudah pasti kalau bertanya dijawabnya dengan ilmu yang ada. Gitu. Dijawabnya pasti dengan ilmu sifat tuh. Nah, pasti dijawabnya dengan itu. Dan ada lagi dengan bahasa lain. Gitu. Seperti kita bisa bernapas karena adanya Allah. Ya, itu sudah pasti jawaban itu. Gitu. Kita bisa melangkah karena adanya Allah. Adanya air karena adanya Allah. Nah, bahasan seperti itu kan sudah dapat banyak ya jawabannya. Iya. Tapi yang belum didapatkan tadi. Begitu ya. Tapi jangan dipikirkan karena belum waktunya. Caranya gimana? Nggak tanya caranya. Caranya ini sudah betul. Caranya dengan masuk ke dunia rohani gitu. Caranya dengan masuk ke dunia rohani gitu. Kenapa dunia rohani? Karena manusia hidup karena ada yang gaib. Dan manusia ada hal gaibnya. Itu apa itu? Nyawa. Gitu.
Manusia kalau nggak ada nyawanya gimana? Ya meninggal, Kalau arwahnya nggak ada, bangkai namanya, mati. nah bisa dilihat nggak arwahnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, berarti di dalam diri manusia ada yang gaib, Ya, ada yang gaibnya, gitu ya. Dunia rohani namanya. Kalau tidak mempelajari hal seperti itu, ya gimana mau hakul yakin? Begitu ya. Nah, nanti dibocorinya. Belum waktunya, masih bujangan. Gitu. Lepas dulu masa bujangnya, nanti ngantri ya. Nah, begitu. Ini kisahnya agak menarik Ya. nih. Cukup menantang ini. Menantang alam gitu. Menantang alam. Tapi nggak apa-apa, kritis. Nggak apa-apa. Begitu ya. Bukan pelit ya. Saya bukan pelit, tapi ada orang. ada aturan main. Gitu, bukan pelit. Baik, lanjutkan sekarang, panggil bintang tamu yang lainnya. Ya, Mas Slamet yang udah. Jangan selamat aja, pakai bahasa basi dulu. Oh iya, Hadirin dan hadirat. hadirin dan hadirat. Ya, ada bintang tamu kita juga dari Ciamis kalau nggak salah. Ya, dari dari Banjar. Oh, dari Banjar ya, dari Banjar, bukan dari Ciamis, dari Banjar. Banjar atau Ciamis? Banjar. Dari tuh. Banjar. Wah, ini Yaitu Mas Slamet. kenal nggak? Ya, teman di pesantren. Kok nggak tahu asalnya? Ya lupa itu. Sok, silakan. Sok, silahkan dipanggil. Panggilnya kalau kita jadi ini dong, jadi MC di pengajian, cara manggil. Nih, pegang. Dulu panggil lu gak? Saya Iya. pengajian. Dan ada bintang tamu kita juga yaitu dari Banjar Patroman, Mas Slamet. Ya, Taruh, itu tuh. dan kita panggilkan Mas Slamet dari Banjarmasin. Dari Banjar Patroman. Banjarmasin. Silakan Mas Slamet, geser dulu. Duduk. Nah, ini Mas Slamet dari Kota Banjar. Tentu punya kisah yang berbeda juga. Punya kisah yang berbeda, tidak sama ya, tidak sama. Dan intinya kita cari apa ya? Ya cari sesuatu hal ya yang mungkin ada sedikit manfaat. Nah, Mas Slamet kegiatan di rumah apa aja biasanya sebelum ke sini? Biasanya ya paling ke kebun kan. Kebun. Terus kemana lagi? Ya dulu sih sebelum ke sini itu merantau ya, kebanyakan itu merantau ke kota kerja gitu. Bekerja di Ya, kota. ya kerja. Tapi Jadi ya dari kapan kerja tuh? Udah dari kapan? Dari usia berapa? dari lulus SMK, jadi bahkan belum sudah ujian, belum kelulusan saya udah kerja gitu. Bagus lah, pekerja keras namanya. Bekerja untuk mencari apa Mas Slamet? Untuk mencari uang. Nah, ya, itu sudah pasti jawabannya. Kenapa kok ditanya? Nah, kenapa kok ditanya ya? Iya, karena sudah pasti jawabannya itu. Nah, terus kerja berapa tahun? Enggak. Jadi Totalnya coba kira-kira berapa tahun? ya 4 tahunan lah mungkin gitu, kesana kemari pindah-pindah gitu. Mas Slamet usianya berapa sekarang? Sekarang 26. 26. Oh, sama kayak Mang Jana ya? Iya. Mang Jana 26. Husen 22 ya. Nah, lagi kerja enak-enak, kenapa mencari hal seperti ini Mas Slamet? Karena jadi sering berpikir gitu, kalau saya kayak gini terus mau gimana, sadar diri gitu Kang, saya ibaratnya nggak tahu apa-apa gitu. Butuh bekal untuk nanti ke depannya gitu. Kan bekal hidup itu ya udah bener kerja gitu. Kenapa kok malah belok ke dunia seperti ini? Kan nggak ada penghasilan. Karena bagi saya itu nggak cuman materi gitu, nggak cuman materi saja gitu yang kita perlukan gitu. Karena yang seperti ini itu perlu untuk mengolah diri, ngolah hati, ngolah rasa begitu. Terus orang tua gimana setelah tahu? Bilang dulu kan ke orang tua mau ke sini? Ya bilang dulu. Awalnya memang nggak diizinin gitu, karena awalnya saya kan izinnya mau belajar di Padepokan gitu, gitu. Dan sempet nggak ngizinin, terutama ibu.
ibu sempat bilangnya, kenapa mau belajar kayak gitu, nanti malah jadi dukun katanya gitu, nggak bolehnya di situ gitu. Tapi saya yakinin, saya ngobrol sama ibu, niat saya belajar ngaji gitu, saya bilang gitu, karena saya memang ibaratnya belum bisa lah gitu untuk ngaji gitu, saya pengen belajar ngaji. Karena alasan ibu seperti itu memang tepat, karena keluarga saya gitu kebanyakan yang jadi spiritual lah gitu. Oh, ternyata ada turunan gitu. Berarti kesimpulan saya gini ya, berarti Mas Slamet punya keinginan ke sini itu bukan semata-mata hanya keinginan sendiri Mas Slamet. Tadi katanya keluarganya memang jadi spiritualis ya. Berarti ada darah Mas Slamet gitu. Ada darah sehingga mempunyai arah ke hal seperti ini. Nah, itu cukup modal yang cukup bagus ya. Modal yang cukup bagus. Gitu. Nah, harapan dari rumah ketika datang ke sini Mas Slamet ngebayanginya apa coba? Jujur ya, pas dari sana tuh semenjak dari rumah, Mas Slamet pasti udah ada gambaran dong. Saya datang ke sini pasti nanti begini. Oh iya pasti. Nah, coba apa yang dibayangin di rumah? Ya, pertama itu yang saya bayangin tuh di sini langsung belajar gitu. Belajar apa? Ini. Kayak kan uragan gitu, kayak ya kayak gitu. Ya. Belajar ilmu-ilmu kayak gitu. Belajar kayak gitu. Nah, pasti ngebayang ke arah sana ya. Nah, Mas Slamet udah ngebayang aja, oh saya pegang pedang, terbang, set gitu. Nah, yang penting jangan kayak yang di film ya, selempaknya di luar tuh, sambil terbang gitu. Bahaya itu tuh. Jangan sampai kayak begitu Mas Slamet. Gitu. Kalau pakai celana dalam itu di dalam, namanya juga celana dalam, dipakai di luar Mas Slamet gimana? Nah, itu jangan sampai ya. Nah, itu filosofi loh. Celana dalam dipakainya di dalam, jangan di luar. Nah, jadi Mas Slamet sudah membayangkan kemana-mana ya di rumah ya. Iya betul. Kayak bisa nangkep jin, ngelihat jin gitu. Ngebayanginnya, wah nanti saya ini bisa ngelihat jin gitu. Udah ngelihat secara jelas gitu, ngebayanginnya gitu. Bisa pergi kemana-mana cepat gitu tuh. Kebayanginnya kayak gitu. Nah, itu namanya pakai celana dalam di luar. Pakai celana dalam tuh di dalam, jangan di luar. Nah, akhirnya setelah datang ke sini pasti ada sedikit gitu. Iya, dulu awalnya ya memang kayak gitu awalnya gitu. Tapi Nah, jadi pas datang ke sini ternyata apa? Ternyata Yang terjadi? Ya ternyata di sini ngaji gitu, ngaji zikiran yang kayak gitu. Ya awalnya juga kesini ngajinya ngaji Iqra gitu. Sekarang Alhamdulillah gitu udah di Quran gitu. Awalnya memang ngaji Iqra, sama yang ngajar ngajinya Pak Ustadznya ditanya. Sapinah udah diulang ya, udah kedua ketiga yang sekarang. Iya. Jadi beda dari pemikiran saya awalnya sama yang nyatanya di sini beda gitu, jauh beda gitu. Ada sedikit ngelas dong. Sedikit ngelas. Ada sedikit kecewa dikit mungkin ya. Hah, kok gini ya? Iya, awalnya gitu. Kecewa kayak gitu. Tapi karena banyak masukan gitu, alhamdulillah sih gitu. Jadi bisa menerima gitu, bisa menghilangkan rasa kecewa itu gitu. Nah, jadi kenapa konsepnya seperti itu? Gitu, karena usia saya lebih tua, berarti saya lebih mengalami. Ya, saya lebih mengalami yang mana yang baik untuk adik-adik saya nanti gitu ya. Gitu, dan yang mana yang enggak bagus, yang mana yang bagus gitu. Itu ada alasan ya, meskipun alasannya saya tidak pernah jelaskan secara mendetail gitu. Kenapa? Karena ada bahasa apa ya? Ada bahasa yang sering kita dengar itu seleksi alam gitu. Nah, seleksi alam itu biasanya dibiarkan terjadi gitu. Itu kembali kepada takdir manusianya masing-masing. Nah, seleksi alam tahu nggak? Ya, tahu. Apa? Ya seperti kita contohnya kita belajar lah di satu tempat gitu.
ya ibaratnya entah itu dari keadaan, entah itu dari lingkungan yang membuat kita tidak betah gitu. Nah, Yang seperti itu. Seleksi alam menurut saya seperti itu gitu. nah gitu. Itu namanya seleksi A. Seleksi alam. Biarkan alam yang menjawab. Gitu. Kenapa? Karena manusia itu hidup di alam dan hidup dengan Alam. alam. Jadi biarkan alam yang menjawab. Gitu, bukan urusan saya gitu ya. Begitu, itu rahasianya. Kenapa? Karena dulu saya pernah bilang saya hidup dibesarkan oleh alam. Kenapa? Karena saya boleh dibilang hidup gentayangan ya. Hidup saya itu gentayangan tuh, kayak hantu-hantu yang ada di TV gitu ya, gentayangan, kuntilanak tuh kemana-mana sendirian. Makanya saya bilang gentayangan sendirian. Gitu, kemana-kemana gentayangan, nyari duit, belajar gitu. Jadi ya gentayangan gitu, tanpa support dukungan dari orang lain, apalagi orang tua gitu ya. Nah, berarti saya boleh dibilang hasil seleksi alam. Kenapa saya berani bicara saya hasil seleksi alam? Karena saya nggak ada yang nyuruh gitu. Orang tua ya kan, orang tua nggak ada yang nyuruh saya. Siapa? Saya hidup aja diasuh sama Bu Yut. Bu Yut itu ibunya nenek, udah tua lagi. Nggak ada yang mengarahkan kamu ke sana, kamu ke sini, kamu begini, kamu begitu, kamu jangan begono, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Ya nggak ada. Logikanya berarti saya bisa masuk kemana-mana. Hitam, putih, kuning, hijau, ya terserah saya mau masuk kemana-mana karena tidak ada yang mengarahkan. Nah, kenapa saya bilang saya hasil seleksi alam? Karena saya memilih sendiri tujuan. Saya mau ke sana. Nah, berarti alam memang mensupport saya ke sana. Dan kenapa saya memilih ke arah sana? Ya, karena memang ada kejadian-kejadian di alam. Ada kejadian-kejadian di alam, ini terjadi A, terjadi B, terjadi C, sehingga membuat saya terpikir mungkin saya harus belajar. Nah, akhirnya saya mulai masuk. Dan setelah masuk ternyata ada lagi kejadian yang makin menghantam. Dan saya malah makin masuk belajar. Nah, berarti itu hasil alam. Nah, saya simpulkan berarti itu hasil alam. Gitu. Itu kalau beda dengan ada orang tua memberi support, memberi dukungan, ayo ke sana ke sana. Nah, itu berarti hasil dari kerjasama gitu. Nah, begitu ya. Iya. Makanya dibiarkan ini secara alami. Siapa yang bisa terkena seleksi alam ya itu berarti sudah seharusnya begitu. Gitu, dan caranya itu enggak sama. Caranya enggak sama. Nah, jadi sekarang Mas Slamet sudah berapa tahun di sini? Udah 2,5 tahun. 2 tahun setengah. Nah, ada target nggak? Capaian berapa tahun saya baru keluarlah dari sini? Kalau untuk target sih sebenarnya enggak gitu. Target mah enggak. Cuman ini ibu tuh ya kemarin kan sempat pulang. Sempat pulang, kata ibu, tahun ini beres belum? Kamu udah umur 26 nih. Ya, nikah nah gitu kata ibu. Nikah, kamu kerja buat bekal nanti buat modal gitu katanya. Gitu. Tapi dari sisi lain bapak malah beda, bapak mendukung, udah kamu belajar dulu aja gitu. Seperti itu. Karena pemikiran laki-laki dan pemikiran perempuan itu nggak sama. Kalau wanita lebih banyak khawatir. Kalau laki-laki memahami medan. Kalau laki-laki memahami medan, kalau wanita lebih banyak khawatir tentang medan pertempuran. Tapi kalau laki-laki sudah paham, dunia itu seperti ini. Butuh apa? Itu lebih paham. Tapi wanita lebih kepada perasaan. Nah, itu wajar. Gitu, makanya berbeda pendapat, itu wajar kan. Gitu. Kalau saya nggak bisa mengarahkan gitu, kembali ke diri masing-masing gitu. Kenapa? Ya nggak bisa mengarahkan, bingung karena pendapat orang beda-beda gitu ya. Contoh tadi saya bilang kan, siapa yang mau kawin sama gue? Pengangguran, nggak punya duit sepeser pun.
kayaknya nggak bakal laku gue nih gitu. Tiba-tiba kan sekarang punya 2 anak, ayo. Iya. Berarti bisa. Gitu. Dan saat itu memang saya nggak punya uang sepeser pun, memang nggak punya uang sepeser pun nggak punya, karena waktu itu kerja dapat uang berapa ya, 400.000, itu habis dipakai ongkos ke sana kemari gitu. Sedangkan biaya berapa juta, itu bisa nyampe 4 juta itu biaya. Waduh, biaya 4 juta, pegang duit 400, kan beda jauh, nolnya beda, hilang 1 kan. Iya. Hilang 2. Hilang 1 nolnya, tapi beres kan. Nah Beres, itu ya. laki-laki, Laki-laki. tapi pikiran wanita nggak nyampe ke sana. Iya, pengennya buru-buru nikah kerja. Nah itu pikiran Wanita. wanita. Tapi kalau laki-laki, dia paham, dia paham medan. Lah gue kan kawin sama lu, ya udahlah, nanti juga dia kawin sama orang. Nah itu laki, tapi pikiran perempuan beda, khawatir, cemas, gelisah gitu, karena makanya perasaan. Kalau laki-laki pakainya logika gitu. Nah gitu mas, jadi Ya. tinggal mau ikut yang mana, ikuti semuanya Bagus. bagus gitu. Mau ikut ibu bagus, mau ikut bapak bagus, semuanya bagus. Nah harapannya setelah belajar nanti gimana? Ya harapan saya sih ya supaya ya intinya mah gini, dalam kehidupan ini saya bisa ada mempunyai satu keahlian itu yang bisa bermanfaat gitu, entah itu nggak harus dalam spiritual gitu, Ya. entah itu bisa nerapi gitu, entah itu ngurut kan kayak gitu, minimal kita punya satu gitu keahlian kita gitu untuk bekal gitu, harapannya sih gitu. Ya itu alasan yang bagus ya, mencari sebuah keahlian. Memang manusia tuh harus punya keahlian. Memang manusia harus punya keahlian. Kalau nggak ada keahlian, apalagi zaman sekarang susah ya nyari kerja. Jadi harus memperdalam keahlian. Keahliannya apa? Terserah, keahlian apapun itu bisa. Gitu. Karena zaman sekarang apalagi yang dicari itu keahlian dulu. Gitu. Ahlinya di bidang apa nih? Ya itu harus paham, harus ahli ya. Gitu. Berarti 2,5 tahun ya sekarang. Nah, nanti ya jawab aja Bu, baru 26 gitu, belum 36 gitu. Bu, baru 26 belum 36 gitu. Kalau 36 baru bisa gitu. Nah, ya udah, enggak apa-apa, semoga cepat ada jodohnya. Amin, 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 Dan tadi ilmunya manfaat. amin, Allah. Mudah-mudahan. Nah, jadi sekarang yang paling ditunggu-tunggu itu apa sekarang? Ditunggu dalam Ya sekarang berarti kan nunggu, tadi kan kata orang tua Oh. cepat kawin, berarti ada yang ditunggu-tunggu dong oh sekarang. iya, Apa yang ditunggu-tunggu dan diharapkan sekarang? yang ditunggu ya yang jelas apa, saya menunggu lulus kan, kalau udah lulus nanti saya kerja gitu. Harapannya sih pengen, sebenarnya sih bukan untuk nikah ya, sebenarnya kerja juga, pengen membantu orang tua karena saya anak laki-laki sendiri dan adik saya kan cewek semua gitu, dan anak pertama gitu. Jadi harapan saya sih habis lulus dari sini saya bisa ngebantu orang tua gitu ya, walaupun sebenarnya orang tua juga ibaratnya lihat kamu seneng aja udah seneng gitu kan. Iya, Nggak perlu dibantu gitu. Usia orang tua berapa sekarang? Bapak 56, ibu 43. Bapak 56, ibu 43 ya. Mm-mm. Ya udah. Bapak 56, ibu 43, berarti emang udah sepuh ya. Intinya gitu, harus sabar, kuasai keahlian. Ya, memang tanpa keahlian itu sulit ya, sulit. Nah jadi sedikit bocoran ya, sedikit bocoran. Kalau kita tanpa keahlian, ya, tanpa keahlian, mau kerja apapun maka hasilnya sudah jelas. Gitu, hasilnya sudah jelas. Misalkan gajinya 1 juta, ya udah sudah jelas 1 juta gajinya, sudah jelas. Karena tidak punya keahlian. Sampai kapan? Ya sampai kapanpun 1 juta. Nah misalkan 1 juta
gaji selama setahun, berarti berapa totalnya? 12 juta. Ya, itu belum dipotong ABCD ya. Belum dipotong pengeluaran ya. 12 juta. Nah, tapi kalau punya keahlian ya, punya keahlian itu nggak bisa diprediksi. Tidak akan bisa diprediksi kalau punya keahlian. Kenapa? Karena usaha apapun tetap mencari ahlinya. Gitu. Mau masuk di PT apapun pasti ujung-ujungnya mencari ahlinya. Dan si ahli ini akan digaji sesuai keahlian. Semakin ahli, semakin lihai di bidangnya, maka semakin besar. Gitu, bisa jadi manajer nanti kan. Gitu, ya. Jadi ujung-ujungnya keahlian. Dan di dunia usaha itu berbeda-beda. Ini PT pembuatan ciki, ini PT pembuatan minuman, ini PT pembuatan barang-barang. Nggak sama kan? Ujung-ujungnya dicari yang ahlinya. Gitu. Tetapi tahu nggak kenapa bisa ada PT? Menurut kita sebuah perusahaan PT itu besar kan? Besar. Nah, saya tanya, Mas Slamet bisa nggak bikin perusahaan PT gitu? Paham nggak, bisa nggak? Kalau untuk sekarang belum paham sih untuk Belum paham. Belum paham karena bukan ahlinya. Ya. Paham nggak maksudnya? Ya paham. Mas Slamet nggak akan bisa bikin perusahaan PT gitu gede banget. Kenapa? Jawabannya Karena bukan ahlinya. Kalau kita tahu ilmunya dan kita mendalami bidang itu mungkin bisa. sudah pasti bisa. Tergantung keahlian. Kalau Mas Slamet mempelajari membuat kursi, nah sudah pasti buka perusahaan Kursi. furnitur ya. Gitu. Intinya pelajari keahlian yang kalian sukai. Apa yang kalian sukai, pelajari terus sampai ke akar-akarnya, kuasai. Gitu ya. Karena apa? Karena mereka yang berhasil sukses itu 80% mereka memang suka di bidang yang mereka sukses saat itu. Sekarang. Gitu. Oh, ini tekstil berhasil karena memang dia suka usaha. Dan prinsipnya usahanya ada yang saya suka di tekstil. Nah, memang sukanya di situ. Dan ada yang suka, kalau saya lebih suka usaha, apapun itu bentuknya yang penting usaha. Nah, berarti orang hobinya memang di pengelolaan usaha. Sukanya. Dan apapun dia kelola. Nah, karena hobinya netral. Hobinya saya yang penting dapat duit, penghasilan begini usaha. Gitu. Kalau ada orang hobi, saya suka banget bikin riasan begini. Nah, itu berarti kesukaannya di riasan dan akhirnya bisa sukses di bidang rias, bisa jadi bos di bidang rias. Jadi intinya yang disukai oleh kita, yang disukai sama kita. Perdalam. Nanti di situ banyak ilmu yang akan di luar ekspektasi orang lain. Kenapa? Karena ada dukungan rasa suka. Begitu ya. Jadi apapun yang kita sukai terus perdalam. Hal apapun. Mau ngalah bolet, mau ngalah cape, yang penting kita suka gitu. Kalau udah suka nanti teknik ngalah bolet jarak jauh. Nah, itu belum ada. Nah, benar nggak? Kepikiran nggak? Enggak kan? Nah, teknik ngalah bolet tanpa kokotoran. Gitu. Teknik nyabut singkong tanpa capek. Nah, udah ada belum? Belum ada. Nah, tapi kalau betul-betul suka, wah saya nanam singkong, pikirkan gimana cara nyabut singkong tanpa keluar tenaga. Wah. Ilmu bukan? Ilmu. Nah, nanti bisa bikin, kalau bikin dipasarkan, dibuat gara-gara hobi. Gara-gara hobi nanam singkong akhirnya kepikiran membuat ngalah bolet tanpa kotor gitu. Doraemon keluar dari kantong. Tring. Ngalah bolet tanpa kotor gitu. Dijual nantinya jadi banyak duit, jadi kaya. Makanya cintai hal yang kita suka, perdalam. Ya, itu aja pesan dari saya ya. Serius dalam bidang yang kita sukai. Serius
dan jangan terlalu apa ya, meskipun serius tapi jangan terlalu dipikirkan baku ya. Karena yang kita pelajari itu jangan, tidak boleh baku. Baku itu satu ke situ aja, enggak. Meskipun satu yang kita tuju ya, tapi di situ sebetulnya lebar. Meskipun satu yang kita tuju di situ sebetulnya lebar. Apapun yang kita pelajari, cuman satu nih. Saya suka bertani, berarti menanam. Meskipun kalian suka bercocok tanam, bertani, nanam singkong, nanam apa, tapi jangan satu cuman nanam aja. Nggak jadi apa-apa nanti. Iya, iya. Di situ lebar. Lebar apa? Setelah kalian menanam, kalian harus bisa menjual. Setelah kalian menanam, kalian harus bisa ini masuknya kemana menjualnya, yang harganya agak bagus. Nah, melebar nggak? Melebar. Nah, dan pemasaran banyak teknik. Bisa ke pasar, bisa ke supermarket. Nah, kalau ke pasar mudah, kalau ke supermarket kalian harus bikin barcode. Nah, kalian harus bikin supaya bisa masuk ke supermarket. Nah, itu naik lagi, melebar lagi. Nah, gitu. Jadi meskipun kalian hobi bertani, jangan cuma hobi bertani. Nantinya pas-pasan. Tapi perlebar di bidang itu. Gitu. Contoh seperti tadi, cara nyabut bolet tanpa kotor, keluar Doraemon. Gitu. Cara nyabut cape tidak sakit pinggang, gitu. Keluar lagi alatnya Doraemon. Itu tandanya diperlebar. Padahal hobinya cuma nanam singkong, nanam segala. Jadi jangan sempit pikirannya, hanya tertuju pada satu, baku namanya. Jangan baku, kalau baku sulit berkembang. Gitu. Oke? Nah, semoga dipahami untuk semuanya dan ada manfaat yang diambil. Jangan baku di satu tujuan yang kita suka. Tetap harus diperlebar ke kanan ke kiri. Karena poinnya ada di perlebaran. Poinnya ada di pelebaran. Nanti kalian temukan celah-celah itu di pelebaran. Keahliannya tetap satu yang dituju, tapi harus ada pelebaran. Karena pelebaran ini nanti yang mendukung tujuan kita. Paham ya? Pelebaran itu yang akan mendukung tujuan kita. Kalau kita tidak melebar, tujuan itu nanti skak. Maju enggak, mundur enggak, naik apa lagi? Yang ada cangkel. Ya ada cangkel, lila-lila turun dongkok gitu karena cangkel gitu. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Tujuan kita satu tapi sambil melebar. Seperti tadi contohnya. Nah, itu aja. Terima kasih banyak untuk semuanya ya, dan sukses selalu buat pengantin dulu yang paling jauh. Sukses dan selamat. Pengantin, nanti kita lanjut lagi ngobrol di season berikutnya. Nanti pulangnya mungkin sebelum puasa ya. Ajana pulangnya sebelum puasa ya. Nanti puasa di sana. Puasa di sini ya nggak apa-apa, terserah. Itu puasa di sana nggak apa-apa. Itu ini masih dalam proses. Semoga bisa teraih ya. Kita berdoa bersama-sama. Doakan juga saya biar selalu badannya sehat, kuat ya. Biar bisa berjumpa lagi di tahun-tahun berikutnya, di bulan-bulan berikutnya ya. Mudah-mudahan sayanya juga sehat, kuat, bisa terus memberikan pengalaman ya pada semuanya. Amin. Itu dulu, mungkin mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Tergantung yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.